Ya, silahkan. Selamat sore Pak, maaf. Tadi saya lihat Pak Tovan kelihatan kurang bersemangat ya. Ada yang dipikirkan? Iya Bu, saya agak kurang bersemangat nih Bu, karena saya lagi-lagi ditunjuk sebagai fasilitator, di mana jadi fasilitator di kelas yang kata teman-teman itu anak-anaknya kurang aktif secara pembelajaran, kemudian juga katanya sering bolos, atau ada yang sering tertidur Bu. Jadi jadi kalau mau jadi fasilitator di kelas tersebut tuh agak kurang sreg atau gimana gitu. Pengennya sih pindah Bu, di kelas lain gitu Oh Bu. begitu. Pak Tovan masih belum sreg dengan kelas SP4? Coba bisa dijelaskan nggak kurang sregnya di mana begitu sebagai fasilitator? Iya Bu, SP4 itu menurut saya spesial dalam artian anak-anaknya itu agak sulit diatur. Kamu terus kadang-kadang pas pembelajaran tuh ada yang tidur di belakang, ada yang bolos, ada yang main HP sendiri, main game. Kalau kita pembelajaran di kelas dengan kelas SP4, kelas 10 itu suka nggak mendengarkan apa yang kita jelaskan. Nanti kalau diberikan tugas, diskusi apa kelompok, mereka seolah-olah tuh males. Apalagi kalau udah eh, hitung-hitungan atau gimana, mereka tuh kayaknya udah cuek sekali dengan pembelajaran. Jadinya yang bikin nggak serak itu aja sih Bu. Saya sekarang paham Pak bagaimana perasaan Pak Tovan saat ditunjuk untuk menjadi fasilitator di kelas SP4. Eh, Sebenarnya kami menunjuk Pak Tovan itu karena Pak Tovan mempunyai potensi sih bagus dalam membina anak-anak SP4. Menurut Pak Tovan, apa saja kemampuan Pak Tovan dalam memfasilitasi kelas SP4 itu Pak? Hmm, saya tuh kan CGP ya Bu ya. CGP kemarin sudah dapat ilmu cukup banyak. Nanti rencana saya itu awalnya paling nanti ngadain ice breaking atau permainan supaya ya anak-anak nggak bosan Bu. Kemudian tata ruangnya di kelas, karena kita kan P5 itu sekitar hampir 2 minggu Bu, 10 hari lah. 10 hari setiap hari itu bersama saya sebagai fasilitator dari pagi sampai sore itu saya harus banyak kreativitas yang saya tularkan ke anak-anak. Saya harus buat kelas itu suasananya nyaman, nyaman, tenang, kemudian kreatif, menghibur, seperti kata Ki Hajar Dewantara, filosofi kalau pelajaran itu menurut kurikulum Merdeka itu yang menyenangkan, yang membahagiakan anak. Saya mau coba seperti itu Bu, membahagiakan anak dan menyenangkan pembelajarannya, yaitu pertama bermain dulu, kemudian ice breaking, kemudian mungkin nanti bisa refleksi diri atau nanti saya coba pakai kegiatan stop Bu, supaya anak-anak juga nggak bosen, supaya rileks, kemudian proses pembelajarannya juga nanti bisa masuk ke anak-anak, kemudian yang diharapkan sih karakter anak-anak juga bisa lebih baik setelah P5 Bu, begitu Bu. Wah, bagus sekali Pak. Wah, Pak Tovan memang hebat dalam memimpin pembelajaran. Itu sudah lebih dari cukup, Pak. Selamat ya, Pak, sudah ikut CGP juga. Semoga menjadi fasilitator di kelas ini. Kira-kira rencana Pak Tovan selanjutnya bagaimana? Hmm, rencana saya yang pertama pastinya bertemu dengan Wakil S1 Bu, Wakil Kurikulum Pak Wakimin. Saya mencoba untuk meyakinkan diri saya melalui Pak Wakimin itu kalau saya bersedia untuk jadi fasilitator di kelas 10 SMP 4, dan saya anggap ini suatu tantangan, jadi saya nanti bekerjanya dengan ikhlas, anggap saja ibadah gitu Bu, supaya saya juga nggak ada beban, nggak ada pikiran aneh-aneh. Kemudian nanti setelah dengan Pak Wakimin saya konsultasi juga dengan wali kelas mungkin Bu, karena wali kelas mereka pasti lebih tahu tentang kondisi anak-anak di SP4 seperti apa,
terus tahu kehidupan mereka di luar seperti apa. Setelah itu nanti sebelum pembelajaran P5 nanti saya buat perencanaan dulu Bu, kayak RPP lah. RPP hari pertama itu apa, hari kedua sampai hari terakhir, kemudian juga nanti saya juga akan bantu anak-anak membuat project-project P5 karena besok itu P5-nya itu tentang berkelanjutan Bu. Jadi nanti kemungkinan saya akan mencoba mengeksplor anak-anak hal-hal apa saja yang bisa anak-anak buat supaya sekolah itu lebih nyaman. Mungkin bisa dengan pengolahan limbah, Bu. Bisa dengan membuat limbah menjadi hasil karya yang bisa berjual apa punya jual ekonomis, bisa dijual kembali kayak pupuk kompos, kerajinan tangan, pot. Karena di sekitar kita banyak sekali sampah-sampah plastik atau botol yang sebetulnya kalau kita daur ulang atau kita reuse itu bisa menghasilkan kalau ada sekarang tuh cuan ya Bu ya, menghasilkan value atau nilai ekonomis yang cukup tinggi. Jadi mau mengajarkan anak-anak itu kemungkinan mudah-mudahan sih anak-anak punya apa namanya kesenangan dalam membuat project itu karena ini pasti karena berhubungan dengan materi jadi anak-anak pasti saya yakin bersemangat lah untuk melakukan project P5 itu gitu Bu. Wah, hebat sekali. Aplaus untuk Pak Taufan. Iya, Ternyata rencana Pak Taufan luar biasa. iya. Dan saya yakin Pak Taufan pasti mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Bapak alami. Apakah Bapak sekarang sudah merasa yakin menjadi fasilitator di kelas SP5 Pak? SP4 Pak maksud saya. Sekarang saya lebih yakin Bu setelah ngobrol sama Ibu kemudian kita sharing kemudian saya mengingat-ingat ilmu-ilmu yang sudah saya dapat selama eh, guru penggerak itu apa saja yang bisa saya terapkan jadi saya yakin saya bisa lah untuk menjadi fasilitator di kelas SP4 dan saya yakin juga karakter anak di SP4 juga bisa lebih meningkat, lebih berkembang, lebih bagus lagi ke depannya. Itu Bu. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak pada Pak Taufan yang sudah mau bercerita, bersharing kepada saya. Semoga kegiatan nantinya untuk P5 Bapak sebagai fasilitator di sekolahan lancar ya Pak ya. Ya Bu. Nanti betul-betul siap dan dapat menjadi fasilitator yang hebat. Selanjutnya, apakah komitmen Pak Taufan menjadi fasilitator nanti di P5? Komitmen saya sebagai fasilitator pastinya akan bersungguh-sungguh Bu. Saya akan mencurahkan semua ilmu saya, mencurahkan kreativitas saya untuk mensukseskan P5 terutama di kelas 10 SP4 supaya kelas 10 SP4 juga punya daya tarik, daya juang, punya motivasi di kelas maupun individu di dalam kelas supaya anak-anak besok itu ketika proses pembelajaran sudah normal, sudah kembali tidak P5 lagi, anak-anak punya semangat juang dan motivasi untuk proses pembelajaran. Kalau P5 saja mereka bersemangat, kenapa pembelajaran biasa mereka tidak bersemangat? Kemudian juga nanti saya juga pantau mereka tidak melepas begitu saja ketika P5 selesai terus saya selesai nggak memantau tetap akan saya pantau Bu karena kebetulan saya juga mengajar di kelas S10 SP4 saya nanti bisa koordinasi dengan wali kelas untuk bisa memantau perkembangan dari anak-anak kelas 10 SP4 kemudian juga mudah-mudahan nanti saya bisa jadi fasilitator yang baik untuk mereka untuk kelas 10-4 maupun untuk mensukseskan uh, project P5 di sekolahan. Gitu Bu. Wah, saya sangat setuju sekali Pak dengan komitmen Pak Taufan. Tapi jangan lupa juga ya Pak ya dengan Pak Wagimin sebagai WKS 1 Iya. juga iya harus disertakan di situ. Mudah-mudahan Pak Taufan sukses dan lancar menjadi fasilitator yang hebat. Ya, terima kasih Ya, Bu atas sama-sama. diskusinya. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Ya, sudah Bu, nanti kita ngisi refleksi sekarang.